Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pertukaran mahasiswa merdeka khususnya modul Nusantara, topik kebenekaan kita kali ini yaitu kenali asalku. Yuk langsung saya simak keseruan kami berikut ini. Nggak salah, jadi bisa aja aku denger ibu aku di samping aku enggak, ibu aku denger aku enggak gitu, kayak selang-seling gitu ya denger. Tapi itu berirama banget, kayak ya kayak orang main kentongan. Oh, mainnya indah gitu. Iya, kayak ada nadanya, enggak cuma kotak-kotak gitu enggak. Terus sama itu jenteknya kayak diturunin batu kayak Dewa itu berkasta, tapi aku lupa urutan kastanya, tapi yang jelas paling tinggi itu Ida Ayu, Ida Bagus. Nikahnya? Nah, kalau nikah Ida Ayu sama Ida Bagus itu harus sama-sama depannya Ida. Jadi cewek yang namanya Ida Ayu itu bakal kesusahan nyari jodoh karena populasi Ida Bagus itu susah. Makanya harus ekstra. Terus kalau misalkan ceweknya kastanya tinggi, cowoknya tuh harus setara atau nggak 10 tahunan lah. Habis itu saya balik lagi ke Bogor. Habis dari Bogor sekolah lagi, sempat sekolah di Bali. Habis itu saya pulang lagi ke Bogor, terus kuliah di Malang. Ya. Jadi dulu itu Malang juga soalnya artinya Tuhan yang menghancurkan kebatilan. Tuhan yang Menghancurkan kebatilan. Terus yang menganjurkan kebatilan. ya Tuhan yang menghancurkan kebatilan. Kok dianjurkan sih kebatilan? Dihancurkan. Oh, dihancurkan. Oke. Menghancurkan kebatilan. Nah, kata Malang itu dari penduduk Malang yang dulunya hidup di zaman kerajaan Mataram itu apa ya nih, membantah kayak sistem apa ya nih, sistem Ayo, sistem apa? sistem kerajaan, kayak sistem mengon itu loh. pemerintahan. Nah, pemerintahan ya, pemerintahan itu aneh loh. Aku masih ngomong loh. Sistem pemerintahan yang melawan ke ngadu ke kerajaan Mataram itu sama, soalnya nasibnya kayak Malang. Bukan memberontak, kayak ngadu, kayak apa orang ya? Yang ngadu ke Raja Mataram dengan wajah yang belas kasih gitu loh, kayak yang Malang gitu loh. Oh, gitu. Memelas. Kelas gitu, makanya dari situ penduduk sama sekitarnya itu dinamain Malang, kota Malang. Oh, gitu sejarah Kota Malang. Makanan di khas Malang yang sudah terkenal itu bakso Malang. Yang lebih terkenalnya lagi, yang lebih identik itu bakso presiden. Bakso presiden itu Intinya bakso juga ya? itu bakso yang pernah kita Kami dari mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka. Ini kita ada di Lekung, yaitu tempatnya ada di Pantai Rinting. Modul Nusantara bertukar bermakna selamanya. Jadi tentang gorengannya.
lanjut ini. Ceritakan tentang Indramayu. Indramayu memang dekat sama Bogor, Pak. Lumayan dekat. Oh, gitu. Ada yang asal sebelah barat. Oh, bohong. Lanjut. Terus. Di Indramayu itu ada namanya pohon mangga, Bu. Dulunya tuh ada 2, sekarang ada 5. Iya. Di sini juga ada. Enggak, maksudnya tugu. Pohon mangga itu. Oh, mangga itu khas dari Indramayu, Bu. Oh, mangga itu khas dari apalagi Ibu tahu nggak mangga ini ya, manis sama mangga gincu. Iya. Gincu nggak tahu. Tahu, cuman belum pernah makan. Nah, Makanan gincu. mangga gincu. Mangga gincu. Iya, yang manis pol. Bikin merah. Yang warna-warni ya. Mana lagi? Apa bedanya mangga gincu, mangga harum manis dengan mangga yang ada di sini? Kalau mangga ada mangga cekir itu biarpun mentah sama matang itu tetap asam. Oh, gitu. Nah, ya itu namanya mangga cekir. Kalau mangga harum manis itu biarpun mentah, biarpun masih kecil itu tetap manis. Apalagi kalau udah matang itu manis banget tuh. Kalau gincu itu ada asam gitu tuh, manis tapi asam. Itu tuh khas Indramayu banget tuh. Terus berwarna nggak dia? Berwarna kayak apel. Gincu itu kayak apel. Oh, jadi yang mangganya warna merah. Iya, itu Bu. Ada oranye merah gitu. Iya, Itu apa yang itu mangga gincu. Itu khas dari Indramayu. Lanjut, makanan khas daerah aku itu ada asinan Bogor. Itu asinannya enak banget. Kalian harus coba. Kalian tahu Gunung Salak nggak? Tahu. Ya, Gunung Angker. Itu dekat Gunung Salak. Itu di bawahnya sih, kan sih agak jauh juga. Katanya kan Gunung Salak itu nggak ada yang bisa mendaki, katanya sampai gunung itu nggak ada yang bisa ya sekarang. Jadi kosnya di daerah sana tuh ada kuburan tua gitu. Jadi setiap yang ngelewatin itu bakalan jatuh gitu. Jadi nggak ada katanya. Satu makam tua yang susah dilewatin walaupun binatang yang lewat itu bakal jatuh katanya. Kalau naik pesawat, Kenapa banyak pesawat yang rata-rata kalau naik pesawat jatuh nggak? Ada yang jatuh. ada yang jatuh juga. Sama dulu tuh. Boy. Ya. Abang Makanan khas Indramayu itu kayak tadi mangga ya, terus mangga itu bisa diolah, bisa menjadi bolu mangga, terus dodol mangga. Itu belum pernah makan dodol mangga ya? Itu main musiman, Bu. Jadi misalkan lagi makan mangga itu dodol mangga. Terus kalau nggak ada musiman itu nggak ada dodol mangga, Bu. Dan itu tuh cuma di Indramayu aja, kalau di luar Indramayu itu nggak ada yang jualan. Harus kompak nyanyinya. udah dari ais ya. Bentar dulu, apa ya jadinya? Jangan dulu Bang, bentar. Itu jadi apa sih Bu? Kita mau nyanyi apa ya? Manuk Dadali aja ya. Itu tuh khas Jawa Barat. Ada tarian Jawa Barat juga yang terkenal itu Jaipong. Tari merak gak sih? Tari merak sama topeng ada. Jamal bisa nari Jaipong. Kita mau nari di sini cuma nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim ya. Kamu juga barat juga. Pingga ya bisa Bu. Kolaborasi dong. Oh enggak kolaborasi. Aku sendirian. Kita nyanyi Jawa Barat aja, kita nyanyi itu aja Manuk Dadali. Ngawur kan bisa. Aku lupa kalau tariannya aku lupa. Dikit-dikit aja. Tapi apa ini nyanyi? Enak Pak. Pakai saus. Kamu tadi makan. Satu, dua, tiga. Soalnya pisangnya nggak ada rasanya. Jauh di awang-awang. Bersenjang nama dan saya gemilang. Buku narangan berjengkang manur kanalu. Kayak dihukum mereka. Kena tarik urut. Sahabat kita lakukan akan dana. Yang ganteng tentang nyanyi berbicara. Kata ibu apa? Diri di kaca lakut kasaha. Karang-karang. Dada
Waktu sama Lintang. Heeh. Atau sekolah sama Lintang. Tapi enggak. Dia di Universitas Malang ya. Asal dari Kebumen Jawa Tengah. Universitas Negeri Jakarta. Kamu jurusan apa, Les? Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Oh iya. Kayak si PKK. siap berkeluarga. Ini mulai dari Mbak Ana dulu nih, dari daerah mana? Oh ya, dari yang jauh dulu. Yang paling Pantas gede dipanggil Ana ya, karena uswatun hasanah ya. Iya. Ana, lebih-lebih. Kita penasaran nih ya. Saya kamu adanya pengen tahu. Oh, kamu di pulau bawahnya. Babai. Dia emang gitu. Ya karena budaya begitu bukan kayak itu udah lihat kan. Iya. Di bawah juga liar. Apa? Itu apa itu? Liar. Susu kuda biar menjaga stamina sampai kuat. Ini kudanya liar. Iya, kudanya liar. Kau nangkap kudanya habis. Kamu pernah minum? Ya anjir gimana sih? Buat kudanya pernah minum. Enggak pernah minum. Aku bawain. Cowok-cowok kan ya? Cewek nggak boleh. Boleh lah. Cewek nggak boleh minum susunya. Biar kuat lahiran gua kakak-kakak. Lanjut. Kalau kita nggak apa-apa. Sama-sama harus dan Neula. Dula. Yang mau nanya bahasa Sunda ya Allah. Mbak, ayo beda. Hitung yuk. Tolu. Pa. Kupa. Lima. Ini. Bidu. Bidu. Waru. Siji Roro Tengah. Papan mama. Mama. Cindy. Sekarang itu banyak itu sih bangunan sejarahnya. Soalnya di situ kan dulu dulunya dibuat sebagai pusat kayak itu kantor perkebunan. Pas zaman itu dia Belanda. Lawang Sewu itu maksudnya yang lawang itu pintu sewu itu 1000 maksudnya pintu 1000 itu karena di Lawang Sewu itu banyak pintunya tapi nggak bersih 1000 nggak sampai 1000 karena cuma banyak aja jadi dibilang 1000 pintu 1000 terus itu dulu orang katanya ada yang horor-horor gitu karena bawahnya itu yang sampai bawah tanah itu dulu dibuat penjara katanya jadi kayaknya horor gitu kesannya tapi sekarang udah enggak soalnya udah direnovasi udah ngajiin juga kali ya kayak renovasinya terus apa lagi oh ada itu ada kelenteng Sampokong itu kayak kelenteng tapi itu dibikin oleh Laksamana Cengho di mana dia itu seorang laksamana usaha Panjer. Setelah adanya kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi namanya Kebumen berasal dari kata Kebumen kayak gitu. Terus Kebumen itu konon katanya tadinya adalah laut Pak. Makanya di sana itu jadi pusat geologi jadi pusat penelitian batu-batu sampai di sana itu ada LIPI pusat penelitian kayak gitu deh. Terus yang di Kebumen juga lahir seorang pahlawan korban G30 SPKI yang bernama Pangeran Anumerta. Nah dia sekarang kan berarti meninggalnya di Lubang Buaya tuh. Nah, itu berasal dari Kebumen. Kemudian makanannya yang khas itu jajanannya namanya lanting yang berbentuk angka 8 yang warna pink. Oh, yang ada gula-gulanya. Ini ada asin, kita rasanya asin atau nggak pedas. Jagung juga ada kan? Di sini udah digulain yang kayak angka 8. Itu dari singkong. Dari Betawi Bu kalau itu gemblong apa namanya semacam blong. Gemblong gimana nih? Kalau gemblong sebenarnya apa? Kalau mata pencaharian dia tuh ini menghasilkan
namanya juga yang promo ini yang sopan banget, saya nggak ngerti. Iya. Terus apa ya? Oh, di sana juga terkenal sama sarang burung waletnya. Banyak ya di sana ya. Minuman nggak sih? Minuman obat, jadi obat. Apa hampir tiap rumah ada sarang burung waletnya? Enggak, di goa. Jadi ada goa gunung apa? Di rumah loh. Itu mahal loh Bu. Iya, Jarang. Memang dibuat ini tempat untuk biar biar masuk kan udahnya gitu ya, tapi ya. Karangnya itu dari dia. Oh, jadi kamu sempat kuliah di sana terus pindah. Kan dulu SD. Oh. Terus apa ya? SMP SMA-nya di mana? Sampai SMA di Jakarta. SD-nya di Jakarta, di Kebumen tuh cuma 1 semester bukan. Oh, memang orang tuanya di Jakarta juga. Iya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nurliza. Asal kampus aku dari Universitas Negeri Jakarta dan asal daerahku dari Kota Bekasi. Nah, di sini aku mau sedikit menjelaskan atau menyampaikan atau menceritakan secara singkat mengenai sejarah dari kota asalku, yaitu Kota Bekasi. Kemudian ada kebudayaan yang terdapat di Kota Bekasi dan kesenian yang terdapat di Kota Bekasi. Ya, sebelumnya Kota Bekasi ini adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat yang memang berdekatan dengan ibu kota Jakarta. Maka dari itu penduduk di daerah Bekasi ini mayoritas ini bersukukan Betawi. Nah, Kota Bekasi ini adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kebetulan juga Kota Bekasi ini mempunyai letak geografis yang sangat berdekatan dengan ibu kota DKI Jakarta, sehingga penduduk mayoritas yang berada di DKI Jakarta memiliki kesamaan dengan penduduk mayoritas di daerah Kota Bekasi, yaitu bersuku Betawi. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sejarah dari Kota Bekasi. Berdirinya Kota Bekasi ini berawal dari demonstrasi 40.000 rakyat di alun-alun Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950. Mereka berunjuk rasa untuk menyatakan bahwa rakyat Bekasi setia berdiri di belakang pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para demonstran ini juga memberi usul pada pemerintah pusat untuk merombak pemetaan daerah-daerah Bekasi tempo dulu, termasuk kampung-kampungnya. Mereka meminta Kabupaten Jatinegara ini diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Akhirnya berdasarkan UU nomor 14 tahun 1950, terbentuklah Kabupaten Bekasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kebudayaan atau kesenian yang terdapat di daerah Kota Bekasi nih, teman-teman. Yang pertama ini ada wayang kulit Bekasi. Pertunjukan bayangan ini memiliki latar belakang yang hampir sama dengan wayang kulit Jawa. Tetapi bila dilihat dari segi permainan, kesenian ini lebih cenderung mengadopsi budaya Sunda. Keunikan wayang kulit asal Kabupaten Bekasi ini adalah adanya tokoh yang mirip dengan wayang golek seperti Cepot dan Udel. Begawan Durna juga digambarkan dengan cara berbeda, yaitu dengan wajah seperti orang Arab dan memakai topi haji. Kesenian yang kedua ini ada dari tari topeng Bekasi. Kesenian ini tidak hanya menampilkan seni tari semata, di dalamnya juga dipentaskan seni musik, seni vokal, seni peran, serta seni sastra. Biasanya, teater rakyat yang juga dikenal dengan istilah topeng Bekasi tersebut juga menyuguhkan lawakan yang bersumber dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian yang ketiga di sini ada kesenian Tanjidor Bekasi. Tanjidor di Kabupaten Bekasi mengandung unsur Parahyangan atau Sunda Karawitan, sedangkan Tanjidor yang berkembang di Kota Bekasi lebih kental dengan nuansa Betawi. Selanjutnya yang keempat ini ada kesenian Keliningan Tanji. Dalam pertunjukan ini, penonton akan dihibur oleh lantunan suara juru kawih alias sinden. Selain itu, ada juga pertunjukan tarian khas yang dinamakan Jaklit. Selanjutnya aku akan menyampaikan sedikit mengenai makanan khas yang berada di Kota Bekasi. Ada beberapa makanan khas yang cukup diketahui oleh masyarakat luas di Kota Bekasi. Salah satunya yang pertama ini ada sayur gabus pucung. Dari namanya saja sudah sayur, tetapi bukan hanya sayuran di dalamnya juga terdapat lauk pauk. Kemudian kuahnya ini berwarna pekat, mirip rawon tetapi menggunakan ikan gabus goreng. Kemudian selanjutnya di sini ada makanan khas yaitu bir peletok. Sebenarnya ini hampir sama seperti suku Betawi, karena di Bekasi ini mayoritas sukunya Betawi. Bir peletok ini bukan minuman yang bikin mabuk,
hanya bernama bir peletok, namanya bir gitu, terbuat dari rempah-rempah. Bir ini bisa menghangatkan badan. Kemudian selanjutnya di sini ada bandeng rorot. Bandeng rorot ini ekstra lembut. Bandeng rorot ini nggak punya duri. Racikan bumbunya ini di dalamnya juga lembut, enak dan gurih seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya ada kue rangi. Kue rangi ini terbuat dari campuran tepung dan parutan kelapa, lalu diberi gula merah di atasnya. Rasanya gurih. Kemudian selanjutnya ada dodol Betawi. Jadi dodol Betawi ini sajian yang wajib saat Idul Fitri. Dodol Betawi ini sering kali banyak dijual di daerah-daerah Kota Bekasi menjelang Idul Fitri. Mungkin cukup sekian penyampaian mengenai sejarah, kemudian kesenian atau kebudayaan dan makanan khas dari wilayah asal daerahku, yaitu di daerah Kota Bekasi. Mungkin cukup sekian, aku akhiri. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimatul Mubarokah, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Asing Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka dan ditempatkan di Universitas Bina Bangsa Kitsempena Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kota asal saya, yaitu Kota Semarang. Nah, seperti apa sih Kota Semarang itu? Untuk itu, yuk simak video berikut ini. Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan juga Bandung. Pernah mendengar kata dugderan? Bagi kalian yang asli Semarang, mungkin gak asing dengan istilah tersebut. Ya, dugderan adalah festival untuk menandai dimulainya bulan Ramadan di Semarang. Perayaan ini sudah dilakukan sejak tahun 1881 loh. Istilah dugderan berasal dari kata duk, yang berasal dari bunyi beduk, dan deran yang merupakan suara dari meriam. Dugderan biasanya diikuti barisan pasukan merah putih, pemain drum band, pasukan pakaian adat berbagai daerah, pembawa warak ngendok, yang dimeriahkan pula dengan beragam kesenian di Semarang. Dalam arak-arakan ini, ada satu hal yang dianggap unik, yaitu warak ngendok. Warak ngendok yang berarti badak bertelur adalah binatang fantasi yang merupakan simbol kerukunan antar agama dan suku di Semarang. Bentuk fisik warak ngendok mewakili keragaman etnis di kota ini. Etnis Jawa terwakili dalam postur warak yang mirip kambing. Etnis Tionghoa diwakili oleh kepala yang mirip naga, sementara etnis Arab diwakili oleh bulu-bulu keriting di badannya. Setelah arak-arakan, diselenggarakan pula pasar rakyat yang menjadi puncak acara. Di pasar rakyat tersebut, tersedia aneka barang seperti mainan tradisional, busana muslim, dan kuliner yang memanjakan lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eri Sitoayudi dari program pertukaran mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari program studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk membuat video mengenai dengan tema
asalku. Saya berasal dari Kabupaten Blora. Nah, Kabupaten Blora ini terletak di Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya Kabupaten Blora itu kabupaten paling timur ujung perbatasan dari Provinsi Jawa Timur dan juga Provinsi Jawa Tengah. Jadi Kabupaten Blora merupakan kabupaten paling timur dari Jawa Tengah, seperti itu. Nah, pada sejarahnya Blora itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu wai dan lorah. Wai itu berarti air dan lorah itu berarti jurang atau tanah rendah. Kemudian seiring berkembangnya zaman, wai dan lorah itu digabungkan menjadi wai lorah, terus kemudian menjadi beloran. Beloran itu artinya lumpur. Karena mungkin di Blora itu tanahnya berlumpur karena terdiri dari air dan dataran rendah itu. Kemudian beloran itu sampai sekarang disebut juga dengan Blora, seperti itu. Jadi Kabupaten Blora itu merupakan dataran tinggi, namun tanahnya itu kapur atau berlumpur. Jadi Kabupaten Blora itu sangat subur pada umumnya. Nah, apa yang terlintas di pikiran kalian mengenai jika saya menyebut kata Blora, Kabupaten Blora? Tentunya teman-teman tidak asing. Blora itu ada stigma masyarakat yang menganggap bahwa Blora itu kabupaten yang paling miskin atau termiskin di Jawa Tengah. Namun di balik itu semua, Blora itu mempunyai banyak sekali sumber daya alam yang mendukung, seperti Blora merupakan penghasil kayu jati terbesar di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia. Kayu jati yang ada di Blora itu besar-besar, dan juga kayu jati yang ada di Blora itu merupakan penghasil kayu jati terbesar yang ada di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Blora. Di Blora ini 60% wilayah Blora itu terdiri dari hutan-hutan kayu jati, seperti itu. Jadi wilayah Blora itu sangat hijau sekali karena banyak juga pepohonan jati yang ada di Blora. Blora itu bukan dilewati jalur Pantura, tetapi posisi Blora itu berada di pedalaman Jawa Tengah, seperti itu. Jadi Kabupaten Blora itu terletak di sisi selatan Kabupaten Rembang. Rembang kan pesisir pantai, jadi Rembang itu dilewati oleh jalur Pantura, sedangkan Blora itu tidak, sehingga yang membuat Kabupaten Blora itu sepi, seperti itu, dibandingkan dengan kota-kota yang dilewati oleh jalur Pantura, seperti itu. Nah, selain di Blora penghasil kayu jati terbesar, di Blora juga mempunyai ragam kebudayaan yang sangat khas, yaitu yang namanya kesenian Barungan. Nah, kesenian Barungan ini semacam kesenian Barungan kayak semacam seni tari Barungan yang namanya Barungan. Nah, Barungan itu merupakan kalau sejarahnya itu Singo Barong itu kayak macan tapi kepalanya berbentuk singa, seperti itu. Jadi itu wujud sebagai implementasi dari wujud Singo Barong tersebut. Jadi Singo Barong itu nanti dimainkan dengan iringan musik atau gending-gending Jawa, seperti itu. Biasanya pada saat kirap budaya atau ada acara tertentu itu sering sekali Barungan Blora itu dipagelarkan di berbagai pertunjukan seni. Selain Barungan Blora, ada juga banyak kebudayaan lain yang ada di Blora. Nah, walaupun Blora itu kabupaten yang mungkin orang lain atau orang awam tidak mengenal Blora, tapi di balik itu semua, Blora itu banyak sekali keindahan alamnya, terus banyak sekali budayanya. Dan yang sangat terkenal itu Blora dikenal sebagai kota Samin. Nah, Samin itu merupakan
orang Samin itu penduduk asli Kabupaten Blora. Jadi orang Samin itu berbeda dengan orang Jawa atau orang Minangkabau, orang Sunda seperti itu. Nah, orang Samin itu dia itu memiliki ajaran sendiri. Dia itu sangat menjunjung tinggi kejujuran. Jadi di Kabupaten Blora ada yang namanya Kampung Samin. Nah, di Kampung Samin itu tepatnya di Klopo Dhuwur Kabupaten Blora itu banyak sekali masyarakat Samin yang masih kental dan masih menjunjung tinggi kesaminannya seperti itu. Nah, orang Samin itu mereka tidak mempunyai agama, tetapi mereka lebih mengarahkan ke perilaku yang baik dan benar seperti sopan santun, unggah-ungguh, terus seperti itulah. Pokoknya orang Samin itu menjunjung tinggi perilaku kejujuran, perilaku sopan santun seperti itu. Jadi orang Samin itu ajaran yang sangat terkenalnya yaitu ajaran sedulur sikep. Nah, sedulur sikep itu mengajarkan bahwa manusia itu hidup secara berdampingan dan manusia itu harus saling membantu dan gotong royong seperti itu. Kemudian kemudian kuliner yang ada di Blora. Nah, setiap daerah pasti kan ada kuliner. Kuliner itu makanan khas suatu daerah. Kuliner yang ada di Blora ini salah satunya itu sate Blora. Sate Blora itu khas dan sambelnya itu khas dari Blora. Terus kemudian ada pecel pincuk. Itu yang membedakan nasi pecel di daerah Blora dengan daerah lainnya yaitu nasi pecel pincuk namanya. Nah, nasi pecel pincuk itu terbuat dari sama sebenarnya, bahannya itu dari kacang yang ditumbuk, diulek, terus dikasih sambal seperti itu. Tapi yang membedakan itu pecel pincuk dari Blora itu alasnya menggunakan daun jati seperti itu, yang menjadikan nasi dari pecel pincuk itu istimewa dan khas daerah Blora seperti itu. Kemudian ada juga soto kletuk. Nah, soto kletuk itu juga berbeda dengan soto-soto daerah lain seperti soto Kudus, soto Semarang seperti itu. Jadi soto kletuk itu soto kuah bening, tapi di atasnya itu terdapat kletuk itu terbuat dari kentang yang diiris kotak-kotak atau dadu, terus kemudian digoreng, terus kemudian ditaburkan di atasnya, itu namanya kletuk. Kemudian banyak sekali kuliner yang ada di Blora. Terus kemudian ada kopi santan atau kopi klotok. Nah, itu khas Blora. Itu tadi kan kebudayaan udah, terus sejarahnya juga udah, kuliner juga udah. Kemudian yang terakhir itu toleransi masyarakat umat beragama di Blora juga sangat dijunjung tinggi. Jadi di Blora itu masyarakatnya beragam, walaupun mayoritas masyarakat Blora itu memeluk agama Islam, tapi masyarakat di Blora itu sangat menjunjung tinggi toleransi. Kehidupan bermasyarakat sangat damai, sejahtera, aman, dan tentram. Jadi di Blora itu walaupun banyak sekali perbedaan agama, perbedaan pendapat, tapi di Blora itu sangat menjunjung tinggi pluralisme atau kesetaraan seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan agama. Mereka masyarakat Blora itu saling membaur satu sama lain seperti itu. Mungkin itu cerita singkat dari profil Kabupaten Blora, yaitu Kabupaten Blora itu tempat tinggal saya. 20 tahun saya dibesarkan di Blora, dan saya merasa bangga sekali, bahwa saya telah lahir di kota kecil, walaupun kecil tapi memiliki sejuta makna yang berarti bagi saya.
Walaupun saya merantau ke Semarang untuk pendidikan, namun saya lebih suka tinggal di Blora seperti itu, karena ya emang tadi walaupun kota kecil tapi memiliki sejuta kenangan dan apa ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin itu cukup sekian dari cerita asalku dari saya, Muhammad Eris Wahyudi. Pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.